Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arina Pramuditasari dengan NIM 430402200022 dari kelas 3 Psikologi Islam. Jadi di sini untuk memenuhi tugas UTS Psikologi Perkembangan 2, saya mengambil materi perkembangan fisik dan kognitif pada masa dewasa awal. Nah, untuk pembahasan fisik pada masa dewasa awal, di sini ada 3 topik. Yang pertama, transisi pada masa remaja ke masa dewasa awal, kemudian performa fisik, dan seksualitas. Baik, untuk masa transisi masa remaja ke dewasa awal, jadi di situ ada istilah yang dinamakan dengan emerging adulthood. Jadi di sini istilahnya digunakan untuk menjelaskan tentang peralihan pada masa remaja ke dewasa awal. Dan ini dimulai dari rentang usia 18 tahun hingga 25 tahun. Yaitu ditandai dengan apa? Ditandai dengan eksperimen atau percobaan-percobaan, kemudian eksplorasi, kemandirian ekonomi, dan bertanggung jawab atas tindakannya. Menurut Jeffrey Arnett, jadi ada 5 ciri dewasa awal. Yang pertama yaitu eksplorasi identitas. Tentu saja menyangkut tentang identitas individu. Yang kedua adalah ketidakstabilan, yaitu mengenai tentang relasi romantis, pekerjaan, dan pendidikan. Ketidakstabilan yang dimaksud di sini itu kayak masih labil gitu karena sedang berada di masa peralihan dari remaja ke dewasa. Dan yang ketiga yaitu self-focus, di mana individu ini hanya berfokus pada kehidupannya sendiri. Dan yang keempat, feeling in between, yaitu merasa sudah dewasa dan bukan seorang remaja lagi. Nah, untuk ciri yang kelima yaitu usia dengan berbagai kemungkinan. Di sini maksudnya adalah seorang individu itu berpeluang untuk mengubah kehidupannya sendiri. Nah, yang kedua yaitu tentang performa fisik. Jadi performa fisik ini diraih sebelum usia 30 tahun dan biasanya terjadi antara usia 19 tahun hingga 26 tahun. Tidak hanya terjadi kenaikan pada performa fisik ini, tapi juga bisa terjadi penurunan performa fisik. Dan yang perlu diperhatikan pada performa fisik ini itu ada 4 hal. Yang pertama kesehatan, kedua pola makan dan berat tubuh, yang ketiga olahraga secara teratur, dan yang keempat adalah penyalahgunaan obat. Kenapa sih tentang 4 hal ini sangat perlu diperhatikan di masa dewasa awal? Karena menurut penelitian, angka kematian dewasa awal itu 2 kali lebih besar daripada masa remaja. Karena di masa dewasa awal ini banyak orang yang sedang berjuang untuk mencari identitas diri. Selanjutnya yaitu seksualitas. Jadi seksualitas ini dimulai pada usia 18 tahun, di mana kebanyakan individu mulai aktif secara seksual. Dan yang perlu diperhatikan lagi adalah orientasi dan perilaku seksualnya. Biasanya pada hal ini seorang dewasa itu mengalami penyelewengan atau kesalahan, yaitu dengan menyukai sesama jenis, bisa lesbian maupun gay, dan itu sangat berbahaya ya, karena bisa menimbulkan penyakit HIV ataupun AIDS. Untuk materi yang kedua yaitu tentang perkembangan kognitif pada masa dewasa awal. Jadi di sini ada 3 topik pembahasan. Yang pertama perkembangan kognitif, yang kedua kreativitas, dan yang ketiga karir dan pekerjaan. Jadi pada perkembangan kognitif ini, menurut Piaget, seorang remaja dan dewasa berpikir dengan cara yang sama, yaitu secara formal operasional atau 11-15 tahun. Namun pada orang dewasa ini memiliki pengetahuan yang lebih banyak dibandingkan remaja. Biasanya pemikiran seorang dewasa itu lebih matang untuk memahami, menganalisis, dan mengambil kesimpulan dari pemikiran-pemikiran yang kontradiktif. Maksudnya adalah pemikiran-pemikiran yang denial atau menolak ataupun pertentangan gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang kreativitas. Jadi kreativitas di sini itu tergantung dengan minat bakat individu. Kemudian puncak kreativitas ini diraih pada usia 40 tahun dan setelahnya bisa menurun. Jadi bisa diambil contohnya kayak seorang filsafat maupun ahli sejarah, biasanya mereka meraih puncak kreativitasnya itu pada usia 30-40 tahun. Dan ada juga kebalikannya, yaitu pada seorang ahli puisi maupun ahli matematika, biasanya puncak kreativitas itu terjadi pada usia 20 hingga 30 tahun.
Untuk materi yang terakhir yaitu karir dan pekerjaan, yang pertama ada perubahan perkembangan. Jadi di sini individu mulai mengambil keputusan karir untuk menjadi lebih serius dan ditekuni. Yang kedua, menemukan jalan dan tujuan hidup. Di sini meliputi jati diri, potensi diri, dan tujuan hidup. Berdasarkan penelitian, jati diri, potensi diri, dan tujuan hidup yang tidak maksimal itu dikarenakan pada masa kuliah maupun masa remaja, individu tersebut hanya fokus untuk bermain dan tidak ada tujuan yang jelas mengenai kedepannya dia akan seperti apa. Dan yang terakhir yaitu pengaruh pekerjaan. Yang pertama adalah membentuk identitas atau jati diri, yang kedua memberi efek positif maupun negatif, dan yang terakhir sepertiga dari kehidupan individu ini dihabiskan untuk bekerja. Baik, mungkin itu saja materi mengenai perkembangan fisik dan kognitif pada masa dewasa awal yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.